kasih. Oke, selanjutnya kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Saat ini materinya adalah tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah atau Bani Umayyah, yaitu kita perlu mengenal khalifah-khalifah yang ada di dalam Bani Umayyah, mulai dari Muawiyah, Yazid, Muawiyah II, Marwan, Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, dan Sulaiman. Silakan untuk materi bisa dibagikan. Tolong Mas. Oke, di situ bisa kalian lihat tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang sempat berkuasa, terutama di Bani Umayyah I. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu tahun 40 sampai 60 Hijriah. Kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah yang berlangsung dari tahun 60 sampai 64 Hijriah. Selanjutnya silakan dibaca Saudara Rizal, yang ketiga sampai yang ke-6, nanti dilanjutkan oleh teman-temannya. Ini yang nomor 3. Nomor 3. Yang Khalifah Bani Umayyah, yang bagian pertama. Bagian pertama Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa ini. Ya. Jadi Khalifah di sini ada 7. Suaranya bisa lebih kencang lagi. Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Yang nomor 2 ya? Apa yang nomor 1? Nomor 1. Silakan untuk maju aja. Dari dengan suaranya. Yang nomor 1 ya, Pak ya? Oh, maaf, berdiri. Maskernya pakai. Yang mana, Pak? Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Jadi di sini Khalifah Bani Umayyah yang nomor 1 yang berkuasa di sini yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu mulai dari tahun 40 sampai 60 Hijriah. Terus yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah berkuasa pada tahun 60 sampai 64 Hijriah. Terus yang ketiga Muawiyah bin Yazid di sini berkuasa pada tahun 64 sampai 64 Hijriah. 64 sampai 64 Hijriah. Berarti cuma 1 tahun ya. Yang keempat Marwan bin Hakam di sini dia berkuasa selama 64 sampai 65 Hijriah. Cukup. Silakan gantian yang lainnya. Rizky. Yang kelima khalifahnya itu Abdul Malik bin Marwan, berkuasanya pada tahun 65 sampai 86 Hijriah. Yang keenam khalifah nomor 6 Walid bin Abdul Malik, berkuasa pada tahun 86 sampai 96 Hijriah. Yang ketujuh khalifah yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, berkuasa pada tahun 96 sampai 99 Hijriah. Ya. Nomor 8. Sekarang nomor 8. Nomor 8 Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 11 Hijriah. Nomor 9 Yazid bin Abdul Malik dari 11 sampai 105 Hijriah. Yang ke-10 Hisam bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah. Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah. Dan nomor 12 Yazid bin Walid 126 Hijriah. Nomor 13 Ibrahim bin Walid sampai 126 Hijriah. Yang terakhir Marwan bin Muhammad
dari 127 sampai 132 Hijriah. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Jadi di antara khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah I itu mempunyai masing-masing mempunyai prestasi tersendiri. Namun di sini tidak semua yang tercantum di materi ini, hanya khalifah-khalifah yang terkenal. Di antaranya yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam Bani Umayyah I ini, Muawiyah bin Abu Sufyan cukup terkenal, memiliki prestasi-prestasi yang cukup gemilang, yaitu terfokus pada perkembangan yang dibangunnya sangat pesat, diantaranya membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya, yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Artinya perluasan wilayah dalam rangka menyebarkan agama. Kemudian yang kedua, beliau juga sempat membeli beberapa profesional administrasi, keuangan, tata usaha dan daerah Bizantium dan pekerjaan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Hal ini menjadi tonggak kemajuan dari Bani Umayyah itu tersendiri karena sudah ada sistem administrasi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian yang ketiga, perluasan kekuasaan untuk mengembangkan tiga wilayah yang menjadi fokus Muawiyah bin Abu Sufyan. Di antaranya yang pertama ada India, kemudian Bizantium dan Afrika Utara. Itu yang menjadi fokus perluasan wilayah kekuasaannya. Kemudian ada lagi yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana, dan beliau juga termasuk ahli Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga berjasa menerbitkan alat-alat takaran timbangan. Beliau terkenal berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran timbangan serta berjasa dengan pertama kali menciptakan mata uang alat jual-beli. Di Bani Umayyah ini yang pertama kali menciptakan mata uang untuk jual beli adalah Khalifah Marwan bin Hakam. Oke, selanjutnya untuk pemantapan Saudara Agus, sebutkan prestasi yang telah dicapai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik Pak, saya akan menyebutkan prestasi-prestasi yang Bapak jelaskan, yakni Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke seluruh dunia. Yang kedua, yakni Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, yakni memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika, India, dan Bizantium. Sudah Pak. Baik, untuk selanjutnya Rizky, Ya Pak. inti dari prestasi Khalifah Marwan bin Hakam itu sendiri yang paling mencolok itu apa? Yang paling mencolok itu
menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli, dan memberantas para pemberontak dengan cara keras dan tegas, Pak. Terima kasih. Oke, jadi itu ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki prestasi tersendiri yang terfokuskan dari Muawiyah, yaitu perluasan wilayah, baik itu untuk urusan negara ataupun urusan agama. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Khalifah Marwan bin Hakam, yaitu memperbaiki atau memperbarui sistem administrasi dan menciptakan mata uang untuk alat jual beli pada masa itu. Terus selanjutnya ini ada prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 Umayyah, Bani Umayyah ini, Walid bin Abdul Malik, memerintah bersama dengan bantuan pemerintah Gotiyah Barat kepada Islam oleh Khalid Al-Walid. Dia terpenuhi dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Barat bin Zaid. Dan misi ini berhasil dalam mengembangkan menyelesaikan tugas dengan baik. Pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya mengusir pasukan Jerman. Maka oleh penguasa Gotiyah Barat, peninggalan Raja Witizah mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Artinya pada Khalifah Walid bin Abdul Malik ini, mereka berusaha untuk membebaskan pengaruh dari Barat untuk memperluas wilayah dakwah mereka. Artinya untuk mengembangkan ajaran agama Islam tersebut, beliau lebih ke mengusir penjajahan dari Barat, pertama dari Jerman. Jadi itu ya, itu fokusnya dari Khalifah bin Abdul Malik. Oke, untuk yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa khalifah ini terdapat beberapa keistimewaan yang ada pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seperti beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Artinya fokus beliau adalah agama. Kemudian adil terhadap semua pihak. Artinya mereka semua terjadi keseimbangan, balance antara satu sama lain dengan yang lainnya. Kemudian beliau adalah pemimpin yang sopan dan sangat bijaksana. Selain itu mementingkan kebutuhan umum daripada kepentingan pribadi. Ini yang patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang ada pada saat ini. Lanjut, yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan ini relatif singkat, akan tetapi mampu menguasai beberapa kebijakan-kebijakan yang memang berpengaruh bagi agama Islam, bagi perkembangan agama Islam pada masa Bani Umayyah ini. Selanjutnya yaitu memberi instruksi kepada Gubernur Madinah agar mengumumkan pada masyarakat Madinah supaya mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Artinya memfilter hadis yang memang sekiranya apakah itu hadis dhaif, sahih atau yang lainnya. Nah, untuk dalam pemahaman kalian semua, silakan untuk berdiskusi. Ini kan ada 4 ya, silakan untuk memilih satu orang untuk menjadi tekan diskusinya. Dipersilakan. Nah, setelah ini nanti kalian silakan jelaskan di depan tentang apa yang kalian diskusikan. Silakan, jadi mulai. Ngapain kita ini? Oh, ini loh. Dan namar. Iya disuai.
Baik. Gimana? Jadi untuk bahan diskusi saya beri clue yaitu kalian diskusikan tentang kebijakan-kebijakan yang paling menonjol di antara beberapa khalifah, kemudian manfaatnya bagi perkembangan agama Islam. Pak, kurang jelas Pak. Kan tadi ada kan beberapa prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh masing-masing khalifah. Nah, silakan kalian identifikasi yang ada di sini. Kira-kira prestasi apa yang paling berpengaruh di masa pemerintahan tersebut? Misalnya Khalifah bin Muawiyah bin Abi Sufyan, itu yang paling mencolok itu apa? Dan pengaruhnya bagi perkembangan Islam itu seperti apa? Kan tadi sudah dijelaskan tadi. Baik Pak. Baik Pak. Beri waktu. Saya ngomong ngetik. Ayo selesaikan diskusinya. Ya baik Pak. Jadi di sini kami akan menjelaskan. Suaranya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Jadi khalifah Bani Umayyah dulu itu pernah berjaya, pernah terkenal. Itu nomor 1 prestasi khalifah Bani Umayyah bin Abi Sufyan. Di sini ada prestasinya, yaitu yang terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah 1 karena keberanian beliau pada saat memproklamasikan Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terkenal Khalifah Rasyidin. Jadi beliau ini pernah berjaya dan pernah mempunyai kejayaan yaitu keberanian beliau pada saat memproklamasikan Bani Umayyah 1. Terus adapun prestasi-prestasinya di sini ada 3, yaitu prestasi yang dicapai pada masa perkembangan yang sangat pesat di dalam Bani Umayyah itu ada 3, yaitu salah satunya membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Terus fungsi dari departemen tersebut yaitu berfungsi sebagai menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Jadi tujuannya itu yaitu memperkenalkan Islam ke seluruh dunia. Yang kedua akan dibacakan saudara saya yaitu Triagus. Tuh, tadi mau dapat 5 menit, kalau 20 menit. Jadi Dia tutup. hubungi
Baik, waktunya 3 menit lagi. Ya, Pak. Persiapkan. Lu baca aja. Bacanya baca kok. Bocor. Oke, cukup ya. Cukup. Silakan siapa yang mau maju duluan? Ojo, gue mau, Cepat. mau Pak, Baca. mau Pak. Kan kelompok 2 orang. Dua orang kan tadi. Dua maju apa gimana Pak? Dua orang semua maju di situ. Nanti gantian, di sini gantian yang jelasin gantian. Nanti simpulan. Izin ketarik Pak. Silakan. Berarti Mas Rizal dulu. Loh, Berhenti. Jangan gerak. pasing. 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni yang kedua, perspektif Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikir tajam, fasih, berbicara dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi di sini beliau terkenal yaitu berpikir yang tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau juga ahli dalam pembacaan Al-Quran dan meriwayatkan hadis-hadis para sahabat Rasulullah. Selanjutnya, yakni beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Jadi beliau juga berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan dan serta menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Beliau juga memberantas para pemberontak dengan cara keras dan tegas. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Khalifah Marwan menjadi kondusif dan program Khalifah dapat berjalan dengan lancar. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya dari Rizky, Bahtiar. Selanjutnya itu prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, pemerintahan hanya 3 tahun, kurang lebih dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi masyarakat Islam
yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara gratis, terutama dalam hal sosial ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum akhirnya diserahkan kepada Baitul Amal. Selanjutnya difungsikan untuk membangun fisik dalam masyarakat seperti membangun masjid, membangun sekolah, membangun sarana perpustakaan dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky dengan khalifah-khalifah lainnya. Baik, selanjutnya itu ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan khalifah-khalifah lainnya. Yang pertama, jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada rakyat. Akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Yang keempat, penyiaran Islam dilakukan oleh